Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Baik, kita lanjut kembali ya. Kita kemarin sampai pada kolom sonif wa yusannu an yaqrina kullan minat taslimaini bi rahmatullah. Ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa yusannu an yaqrina kullan minat taslimataini bi rahmatullah. Dan disunahkan untuk menyertai setiap daripada dua salam ya. Dua salam itu ini ya rukun ya salam ketika hendak selesai sholat ya. Nah, kita sudah membahas kemarin yang rukun qauli adalah salam pertama. Ya, walaupun yang rukun qauli itu salam pertama, tapi tetap ya ketika yang kedua itu sunnah, tetap bagus untuk atau disunahkan untuk ditambah rahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang rukunnya itu cuma assalamualaikum. Nah, rahmatullah itu sunnah ya, sunnah. Baik di salam pertama atau salam yang kedua. Ai ma'aha duna wa barakatuhu au wa barakatihi. Jadi bisa dibaca dua ya. Kalau wa barakatihi apa namanya? Karena dia idhofah ke duna. Kalau wa barakatuhu berarti dia alal hikayah, menyesuaikan sigot yang sesuai dengan kata di salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Jadi bisa dibaca dua. Sebagaimana rahmatullah di sini ya. Dibaca dua. Nah, jadi yang sunnah itu hanya menambahkan assalamualaikum warahmatullah. Rahmatullah. Jadi penambahan rahmatullah itu sunnah ya. Adapun penambahan wabarakatuhu itu tidak sunnah menurut yang rajih di dalam mazhab Syafi'i. Ya, menurut yang rajih di dalam mazhab Syafi'i. Adapun di sholat jenazah, nah ini pengecualian. Kalau di sholat jenazah, maka disunahkan untuk membaca wabarakatuh ya, alal manqul fi ghairil janazah. Bagaimana redaksi yang diriwayatkan selain daripada sholat jenazah. Lakin ikhtira nadbuha li thubutiha min iddati turuqin. Ya, tapi ya dipilih pendapat yang mensunnahkan tambahan wabarakatuhu li thubutiha min iddati turuq, karena ya lafaz tersebut ya wabarakatuhu itu valid gitu dari berbagai macam jalur periwayatan hadis gitu ya. Nah, kalau ada kata ukhtiro, sebagaimana kita sudah singgung ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, berarti ini pendapatnya sebenarnya tidak mu'tamad dalam mazhab. Pendapatnya tidak mu'tamad dalam mazhab, tidak rajih dalam mazhab, akan tetapi ya ini hanya pandangan pribadi ya, atau merojihkan secara pribadi, bukan secara mazhab. Jadi harus dibedakan jika ada ulama mazhab yang merojihkan secara pribadi dan juga merojihkan secara mazhab. Bagaimana Imam Nawawi ya. Imam Nawawi dia sebagai mujtahid tarjih ya. Beliau ketika merojihkan secara mazhab itu bukan berarti itu pandangan beliau pribadi ya. Karena misalkan di kitab Al-Majmu' Syarhul Madzhab itu ada beberapa pandangan pribadi beliau
itu menyelisihi yang rajih dalam mazhab. Tapi dia juga berkapasitas dalam merajihkan sebagai merajihkan dalam konteks mazhab. Tapi juga dia juga berposisi, dia juga bisa merajihkan secara pribadi. Jadi ya harus dibedakan jika itu rajih secara pribadi dan rajih secara mazhab. Nah, kalau ada kata ikhtira, ya ukhtira atau al-mukhtar, ya atau akhtar, nah itu biasanya redaksi-redaksi itu menunjukkan bahwasanya itu adalah pandangan pribadi, ya pandangan pribadi. Jadi di sini ada sebagian ulama madhab, ya memilih bahwasanya tambahan wa barakatuhu itu juga disunahkan karena ada ya, dan karena lafaz ini valid ya, valid berdasarkan jalur dari banyak jalur periwayatan hadis. Ya. Terus wa ma'al tifatin fihima. Ya, dan disertai dengan menoleh di kedua salam tersebut. Hatta yurahadduhul aiman, ya, hatta yurahadduhul aiman fil ula wal aisaru fi tsaniyah. Sampai terlihat pipi kanannya jika itu salam pertama, wal aisaru fi tsaniyah, dan pipi yang kiri jika itu di salam yang kedua. Nah, iltifat di sini ini sunnah ya, bukan rukun, karena di salam itu cuma ada rukun qauli saja, tidak ada rukun fi'li, ya. Rukun qauli saja, bukan tidak ada rukun fi'li. Jadi kalau misalkan tidak menoleh sekalipun berarti sholat sudah sah, ya, sholat sudah sah. Adapun ketika ditambah menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, nah itu jatuhnya adalah sunnah, ya. Oke, selanjutnya coba ke bawah. Nah, sekarang tanbih ya. Yusannu likullin minal imam wal ma'mum wal munfaridi an yanwi salama ala man iltafata huwa ilaihi mimman an yaminihi bit taslimatil ula wa an yasarihi bit taslimatil tsaniyah. Min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin wa bi ayyatihi masya'a ala man khalfahu amamahu bil ula. Nah, ketika kita hendak salam, kita disunahkan untuk meniatkan salam ini, ya. Salam ini ditunjukkan untuk siapa, ya. Soalnya kan ada kaful khitab ya. Kaful khitab berarti kan harus ada lawan bicara. Bukan harus ada, tapi biasanya ditunjukkan untuk lawan bicara. Nah, maka di sini disunahkan ya bagi setiap siapa, dan ini likullin minal imam wal ma'mum wal munfarid. Jadi semuanya, baik imam, makmum ataupun munfarid ya. Nah, ini disunahkan untuk memberikan salam ini kepada siapa? Kepada yang ada di sekitarnya. Kepada yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin nanti bertanya-tanya, kalau munfarid itu bagaimana? Kan dia nggak ada siapa-siapa, misalkan di samping kanannya, kirinya, depannya, atau belakangnya. Nah, ini nanti itu ditunjukkan bisa ke malaikat, ya, atau ke jin sekalipun. Tapi jin yang dimaksud adalah jin mukmin. Ya. Nah, coba kita baca ya. Yusannu likullin minal imam wal mu'mum wal munfarid. Jadi disunahkan bagi setiap imam, makmum dan munfarid, orang salat sendiri, an yanwiya, untuk meniatkan assalam, salam yang diucapkan itu adalah manil tafata, kepada siapa yang dia menoleh, huwa ilaihi, kepadanya, miman an yaminihi, yang berada di samping kanannya, ketika dia bitaslimatil ula, ketika dia melakukan salam pertama, wa an yasarihi, dan kepada yang di sebelah kirinya, bitaslimatis tsaniyah, ya, ketika dia salam yang kedua. Min, siapa? Nah, minnya lil bayan ya. Ya. Siapa yang ditujukan salamnya itu? Kepada siapa? Min malaikatin, pada para malaikat, wa mu'mini insin wa jinnin, dan orang mukmin manusia dan juga jin. Itu ketika dia ketika dia menoleh ya, ketika dia menoleh ke kanan dan kiri. Nah, sedangkan di salam itu kan disunahkan ya, dia memulai salam ketika posisi dia belum menoleh. Ya, memulainya tuh ketika dia belum menoleh. Assalamu, ya, dan diakhiri ketika dia, ini sunahnya ya, diakhiri ketika dia sudah sampai menoleh gitu.
Nah, lalu bagaimana ketika posisi dia masih menghadap ke depan? Nah, wa bi ayyatihi masya'a ala man khalfahu amamahu. Dan dia meniatkan ya, meniatkan kepada siapapun yang ada di depan dan yang ada di belakang. Ya. Atau maksudnya wa bi ayyatihima ini himanya kembali ke dua salam ya. Maksudnya kalau yang di depan dan yang di belakang dengan dua salam itu ya, dengan yang dua salam itu. Nah, dia meniatkan yang ada di depan, yang ada di belakang itu buat siapa? Nah, jadi yang ada di depan dan ada di belakang dengan salam yang mana sih? Ya, dia niatkan dengan salam yang mana? Kan tadi kalau yang ke kanan dengan salam yang pertama, kalau yang ke kiri dengan salam yang kedua. Nah, kalau depan dan belakang ini dengan salam yang mana? Ya, dengan salam yang mana? Nah, terserah ya. Kalau di sini redaksinya adalah terserah mau salam yang pertama atau salam yang kedua, terserah beliau. Akan tetapi wabil ula afdol. Tapi dengan salam yang pertama, ya ketika dia salam yang pertama, dia niatkan untuk yang depan maupun yang belakang itu lebih afdol daripada dia meniatkan salam buat yang depan dan yang belakang dengan salam yang kedua. Gitu. Wabil ula afdol. Nah, selanjutnya walil makmum ya, dan bagi makmum anyan wirrodda alal imam, ya meniatkan menjawab salam untuk siapa? Alal imam. Meniatkan ya, redaksinya tetap sama, tapi meniatkan dia untuk menjawab ya. Niatnya juga dengan niat menjawab salam bagi siapa? Alal imam. Bi ayyi salamaihi, ya dengan salah satu dari dua salam tersebut. Terserah dia, misalkan dia niatkan menjawab salamnya imam itu ketika dia sedang melakukan salam pertama, atau bisa juga dengan ketika dia salam yang kedua. Bi ayyi salamaihi sya'a. In kana khalfahu. Nah, kalau dia posisinya di belakang. Tadi dia meniatkan menjawab salam ya dengan salah satu dari dua salam tersebut, terserah dia mau pakai salam yang pertama atau salam yang kedua, meniatkan menjawab salam imamnya ini kapan? In kana khalfahu. Ketika dia posisinya ada di belakang imam, persis ya. Wa bi tsaniyati in kana an yaminihi, dan diniatkan menjawab salam kepada imam ya ketika salam yang kedua, kapan? In kana ala an yaminihi, jika posisi makmum ini berada di sebelah kanannya imam ya, an yaminihi, sebelah kanannya imam. Wa bil ula in kana an yasarihi, dan dengan meniatkan menjawab salam kepada imam dengan salam yang pertamanya makmum, kapan? In kana an yasarihi, jika makmumnya itu berada di posisi kirinya imam ya. Tayyib. Wa yusannu an yanwiya ba'dul ma'mumin ar-radda 'ala ba'd, dan juga disunahkan sebagian makmum untuk meniatkan menjawab salam kepada sebagian yang lainnya. Jadi ketika salam dia meniatkan untuk ya salam kepada yang ada di sekitarnya, juga diniatkan untuk menjawab sekaligus ya, jawab sekaligus ya. Fayanwiyahu ala man ala yaminil musallim bitaslimati tsaniyah wa man ala yasarihi bil ula. Nah, jadi dia meniatkan menjawab salam yang ada di sebelah kanannya dengan yang sebelah kanan Wa yusanu an fayanwiyahu ya, fayanwi radda ya. Jadi meniatkan untuk menjawab salam man ala yaminil musallim bitaslimati tsaniyah. Jadi siapa yang berada di samping kanan orang yang sholat ya, orang yang salam, nah dia niatkan dengan salam yang kedua ya. Wa man ala yasarihi bil ula, dan siapa yang ada di sebelah kirinya dengan salam yang pertama. Wa man khalfahu amamahu bi ayatihi masya'a wa bil ula aula. Nah, ini sama ya. Dan dia meniatkan untuk menjawab salam bagi yang ada di depan maupun ada yang di belakang dengan salah satu dari dua salam tersebut,
dan yang salam yang pertama ketika untuk diniatkan sebagai menjawab salam, itu salam yang pertama lebih afdol ya. Jadi intinya di pembahasan ini ya adalah kita meniatkan ya, meniatkan. Jadi ketika kita salam bukan hanya salam saja, bukan hanya sekedar salam, tapi juga meniatkan salam kepada yang lain yang ada di sekitar kita dan juga menjawab salam sekaligus ya, menjawab salam sekaligus. Tapi tetap sigotnya tetap ya assalamualaikum. Walaupun ketika kita menjawab salam, sigot yang disunahkan adalah waalaikumsalam. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi assalamualaikum itu kita niatkan sebagai mengucapkan salam dan juga diniatkan sekaligus untuk menjawab salam, gitu ya. Oke, selanjutnya. Ya, coba ke bawah lagi. Nah, furu'un. Ya, ini pembahasan selanjutnya ya. Yusannu niyatul khuruji minas salati bitaslimatil ula. Nah, makmum mulai salam itu kalau untuk sunnahnya setelah imam selesai salam kedua. Imam selesai salam kedua. Tapi boleh nggak atau sah tidak jika makmum salam setelah salam pertamanya imam, ya secara sah, tapi tidak disunahkan. Kalau disunahkannya yaitu setelah imam selesai melakukan salam yang kedua. Gitu. Apakah orang-orang yang tidak sholat tapi berada di sekitar orang yang sholat juga disunahkan untuk menjawab salam orang sholat? Nah, ini coba kita lihat ya di Hasyiah Nahdlatul Thalibin apakah itu disunahkan atau tidak. Coba kita lihat dulu. Sejauh ini sih belum ini ya, belum menemukan pembahasan itu. Ya, tidak ada di di Fathul di Nahdlatul Thalibin pembahasan tersebut ya. Wallahu alam, karena kan menjawab salam itu sendiri kan wajib ya. Nah, menjawab salam itu kan wajib. Jika konteksnya memang salam itu ditunjukkan ke orang yang sedang tidak dalam sholat ya. Itu kan hukumnya wajib. Nah, sekarang kan kalau misalkan posisinya dalam sholat, ya, posisinya dalam sholat. Sekarang gini, orang yang sholat itu, walaupun tadi disunahkan untuk meniatkan salam kepada yang ada di sekitarnya, ya, tapi kan orang yang ngejawab yang misalkan yang ada di sekitarnya itu, misalkan lagi nggak sholat, kan tidak tahu persis apakah orang yang sholat itu dia meniatkan salam untuknya atau tidak, gitu kan? Atau ini hanya untuk menyelesaikan rukun sholatnya. Nah itu. Nah, untuk secara kewajiban
Apakah wajib apa enggak? Nah, itu sana belum menemukan redaksinya. Nah, tapi kalau sunnah atau enggak juga, nah itu perlu ditelusuri lagi gitu ya. Nanti insya Allah kalau nanti Anda cari lagi ya referensinya. Insya Allah kalau ada nanti kita share di grup. Baik. Selanjutnya, yusannu niyatul khuruji minas sholati bitaslimatil ula khurujan minal khilafi fi wujubiha. Dan disunahkan niat keluar dari sholat bitaslimatil ula. Jadi sebagaimana ada niat untuk sholat, ya niat untuk sholat, niat masuk ke sholat ya, itu apa namanya muttafaq ya, muttafaq di dalam mazhab Syafi'i. Bahkan mungkin di 4 mazhab itu muttafaq ya untuk niat ketika untuk masuk sholat. Tapi ketika keluar dari sholat, ya apakah diharuskan niat juga atau tidak? Ya. Nah ini nanti kepada pembahasan halitarku wal fi'lu atau tidak. Jadi apakah ketika kita meninggalkan sesuatu, apakah itu adalah suatu pekerjaan atau bukan? Gitu. Ya. Nah, seperti kita misalkan meninggalkan maksiat. Ketika kita duduk saja, duduk seperti ini. Nah, duduk itu kan mubah, ya. Nah, dengan duduk kita itu sudah meniatkan, kita sudah meninggalkan berbagai macam maksiat, gitu, ya. Nah, jadi atarku itu apakah fi'lun atau bukan? Apakah pekerjaan atau bukan? Nah, gitu ya. Apakah pekerjaan atau bukan? Walaupun memang ketika misal kita melakukan sesuatu yang mubah, duduk misalkan tadi. Dengan duduk kita memang kita telah meninggalkan berbagai macam maksiat. Nah, tapi untuk mendapatkan pahala meninggalkan maksiat-maksiat tersebut memang harus kita niatkan dalam rangka untuk meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Nah, itu ketika kita hendak mendapatkan pahala. Tapi ya, di sini kan konteksnya kita meninggalkan sholat. Kita keluar dari sholat. Nah, keluar dari sholat ini, ya, maka karena dia atarku, karena dia adalah meninggalkan, ya, maka, ya, secara kesahan atau tidak sahnya, ya, itu tidak perlu niat, karena berdasarkan kaidah tark laisal fi'l ya. Jadi meninggalkan itu bukan pekerja. Jadinya tidak perlu, ya, tidak perlu untuk meniatkan keluar dari sholat. Nah, adapun yang mewajibkan berarti berdasarkan kaidah yang berlawanan dari tadi, bahwasanya at-tarku wal fi'l, ya, bahwasanya meninggalkan itu adalah pekerjaan, dan pekerjaan itu, dan apalagi pekerjaan itu adalah ibadah, itu membutuhkan niat. Itu membutuhkan apa? Niat. Ala kulli hal. Jadi yusannu niatul khuruj, disunahkan untuk niat keluar dari sholat. Nah, bitaslimatul ula, ketika di salam yang pertama. Nah, tapi di sini disunahkannya, ya, kenapa? Karena khurujan minal khilafi fi wujubiha. Karena ada, ya, untuk keluar dari perbedaan pendapat, ya, terhadap perbedaan pendapat bagi yang mewajibkannya. Jadi karena tadi ada yang mewajibkan dengan dasar bahwasanya atarku wal fi'l, bahwasanya meninggalkan itu adalah pekerjaan, maka karena ada yang mewajibkan, akhirnya, ya, yang menyelisihinya walaupun tadi tidak diwajib tapi sunnah. Kenapa? Karena ada yang mewajibkan. Nah, ini jadi ada kaidah fikih al khuruj minal khilaf mustahab. Bahwasanya keluar daripada perkara yang dikhilafkan itu disunahkan. Jadi misalkan gini, pendapat kita itu tidak wajib. Nah, pendapat awal tidak wajib. Tapi ada pendapat yang bertentangan, itu yang mewajibkan. Maka mura'atan lil khilaf, kita memperhatikan karena ada pendapat yang menyelisihinya. Kita misalkan tadi pendapat awal mungkin belum ada hukumnya, atau jaiz misalkan. Jaiz, boleh. Tapi karena ketika kita melihat perbedaan pandangan, dan pandangan yang berbeda itu adalah mewajibkan, maka kita bisa menaikkan tingkatan hukumnya menjadi sunnah misalkan. Khurujan minal khilaf, ya.
khurujan minal khilaf. Keluar daripada perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Jadi al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada perkara yang diperselisihkan itu adalah wajib, mustahab, sunnah. Walaupun kaidah ini tidak tidak dipakai pada seluruh khilaf gitu, karena ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang ghairu mu'tabar gitu ya. Ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang ghairu mu'tabar. Walaupun di dalam 4 mazhab sendiri pun juga ada beberapa perkara yang ketika dalilnya sudah wadih, itu dalam mazhab Syafi'iyah dalilnya sudah wadih, dan pendapat yang menyelisihinya itu misalkan tadi di mazhab Syafi'i misalkan itu makruh gitu ya, atau bahkan haram atau segala macam. Nah, ternyata ada yang mewajibkan atau bahkan yang mesunnahkan di pendapat lawannya. Nah, itu kadang tidak diperhatikan khilaf tersebut. Kenapa? Karena terkadang dalil yang bertentangan itu memang benar-benar dhaif gitu ya, sudah benar-benar dhaif. Nah, maka itu tidak dianggap di dalam mazhab gitu ya. Itulah untuk contohnya belum kebayang, tapi tapi itu terjadi gitu ya. Itu terjadi di mazhab Syafi'i. Jadi nggak semua dan kaidah ini nggak dipakai di semua khilaf gitu ya. Khilaf-khilaf tertentu memakai kaidah ini, tapi ada khilaf-khilaf juga yang lain yang tidak memakai kaidah ini. Wa an yudrijas salama, dan disunahkan untuk mempercepat salam. Jadi tidak dilakukan lama tapi dipercepat. Wa an yabtadi'ahu mustaqbilan biwajhil qiblata, dan memulai salam kapan? Ketika wajahnya menghadap ke kiblat. Wa an yunhiyahu ma'a tamamil iltifat, dan menyelesaikannya ketika dia sudah sempurna menoleh ya. Baik menoleh kanan atau menoleh ke kiri. Wa an yusallimal ma'mumu ba'da taslimatai imam. Nah, ini tadi. Dan disunahkan untuk makmum salam setelah salam keduanya imam. Kalau baru salam pertamanya imam, makmum sudah salam, maka tidak apa-apa karena sudah keluar dari sholat. Ya. Nah, kaidahnya kalau imam sudah keluar dari sholat, maka inqata'at al-mutaba'ah. Sudah terputus ya mutaba'ah. Mutaba'ah itu berarti keikutsertaannya makmum dengan imam sudah terputus gitu ya. Walaupun memang kalau tidak salah di mazhab yang lain itu mutabahnya belum terputus, keduanya belum terputus ya. Keikutsertaan makmum dengan imam itu belum terputus sampai dengan salam kedua. Memang ada mazhab yang kalau tidak salah ada mazhab yang mengatakan seperti itu. Nah, tapi di dalam mazhab Syafi'i sendiri, karena yang rukun itu adalah salam pertama, maka ketika imam sudah melakukan salam pertama berarti sudah inqata'at al-qudwah. Ya, sudah terputus keikutsertaan makmum dengan imam. Nah, itu jadi ketika makmum itu langsung salam itu tidak masalah, atau masbuk gitu ya. Seperti yang ditanyakan di grup WhatsApp itu ya, masbuk imam baru salam pertama lalu masbuk ini berdiri. Ya. Berdiri langsung. Nah, itu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, tapi sunnahnya yang dilakukan ketika setelah salam keduanya imam, seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, warabi'u asyaraha, dan rukun yang ke-14. Ya. Tadi kita sudah bahas ya 13 rukun. Nah, ini sekarang ke rukun yang 14. Insyaallah ini rukun yang terakhir ya yang yang dijabarkan di kitab ini. Rukun yang ke-14 adalah tartibun baina arkaniha al-mutaqaddimati kama dzikir. Harus secara berurutan ya. Rukun-rukunnya itu harus dilakukan secara berurutan. Ya, tidak boleh misalkan salam dikedepankan jadi yang pertama. Terus Al-Fatihah dilakukan di tasyahud. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus tartib ya. Tartib tidak boleh diganti posisinya, diubah posisinya. Fa in ta'ammada al-ikhlal bit tartib bi taqdimi ruknin fi'lin kan sajada qabla ruku' batalat salatuhu. Nah, jika dia sengaja tidak memperhatikan urutan ini dengan mendahulukan rukun fi'li, rukun pekerjaan. Seperti apa? Kan sajada qabla ruku', seperti dia sujud dulu baru ruku'. Nah, kalau sengaja batalat salatuhu.
Kalau sengaja ya, kalau sengaja berarti batalat sholatuhu. Dia sholatnya batal. Karena kenapa? Karena dia main-main berarti sholat. Nah, kalau lupa atau ragu berarti ya, misalkan sujud, dia lupa, oh ternyata saya belum ruku. Nah, maka dia kembali ke ruku. Sujudnya nggak dianggap, berarti dia kembali dulu ke ruku. Ya, kembali ke ruku. Nah, nanti setelah menjelang salam, sebelum salam, dia disunahkan untuk sujud sahwi gitu ya. Nah, tadi di ini bitakdimi ruknin fi'li, ya, mendahulukan rukun fi'li. Nah, ini berbeda jika konteksnya adalah rukun qauli. Nah, itu akan dibahas di selanjutnya. Nah, ada pertanyaan, jika mutaba'ahnya berhenti di salam pertama imam, maka berarti jika imam salam pertama kemudian mau langsung salam pertama dan keluar dari salat diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Sedangkan ini diperbolehkan ya. Bahkan kemarin kita sudah bahas ya, bahkan makmum wajib untuk tidak salam kedua. Kapan? Ketika dia sudah batal sholatnya. Bukan, dia misalkan ada hal yang membatalkan sholat. Misalkan habis salam pertama, kan udah selesai tuh. Dia mau hendak salam kedua, tapi dia misalkan hadas, ya, kayak kentut, atau misalkan ya kentut misalkan ya, atau ya pokoknya dia hadas lah. Itu kan itu bertentangan dengan sholat. Nah, makanya ketika dia mau salam kedua nggak boleh gitu. Baik itu posisinya sebagai munfarid, orang salat sendiri, atau sama imam gitu ya. Jadi dengan ya terputusnya mutabah tadi dengan salam pertamanya imam, maka di situ makmum sudah bebas gitu ya, sudah bebas dari mutabah tersebut, dari qudwah tersebut ya. Adapun kalau dia salam mendahului imam, nah ini nanti di sini jadi muskilah ya. Jadi makanya batal gitu dia salatnya kalau masih dia tidak niat mufaraqah. Kalau dia tidak niat mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Yaitu niat untuk terputus mutabaah dengan imam. Ya. Kalau misalkan dia salam sendiri, salam mendahului salamnya imam, ya. Nah, ini tadi kalau dia tidak niat mufaraqah, salatnya batal. Tapi kalau dia niat mufaraqah ya. Niat mufaraqah artinya tadi niat memutuskan ya, mutabaah dengan imam. Nah, kalau dia salamnya duluan, nah berarti tidak batal gitu ya. Baik. Amma taqdimur ruknil qauli fala yadur. Nah, adapun mendahulukan rukun qauli, maka itu tidak masalah. Contoh misalkan rukun qauli itu kan Al-Fatihah, takbiratul ihram dulu ya, takbiratul ihram. Habis itu Al-Fatihah. Habis itu tasyahud ya, tasyahud akhir ya, tasyahud akhir. Habis itu salawat kepada Nabi ya, Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir. Dan salam ya, dan salam. Itu rukun qauli. Nah, rukun qauli misalkan dia tasyahud akhir dia baca ketika berdiri sebelum Al-Fatihah. Nah, itu nggak jadi masalah. Ya. Tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena gerakan sholat dia secara tampak keluar itu tidak berubah secara tampak keluar ya, itu tidak berubah. Ya. Ya memang secara urutan dia berubah gitu ya. Secara urutan qaulinya, tapi secara secara tampak keluar sholatnya, kalau kita lihat dari luar kan, misalkan kalau orang sholat sendiri, padahal orang itu dia baca tasyahudnya sebelum Al-Fatihah misalkan. Nah, kita nggak ngelihat sholat dia itu
kayak nggak kayak melakukan sesuatu yang aneh gitu dalam sholat gitu. Nah, karena itu makanya takdim ruknil qauli itu tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Memang tidak dianggap rukun qaulinya. Ya, rukun qaulinya memang tidak dianggap ya. Tidak sah rukun qaulinya, tapi apakah menyebabkan ketidaksahan sholat sebagaimana mengedepankan rukun fi'li? Nah, ini tidak ya. Jadi yang menyebabkan batal jika kita sengaja itu adalah mendahulukan rukun fi'li. Adapun kalau misalkan itu rukun qauli, maka itu secara kesahan sholat tetap sah, tapi kalau bacaannya ya tidak sah. Jadi tidak dianggap tuh tasyahudnya, tasyahud akhirnya. Dia harus lakukan tasyahud akhir ketika di posisinya gitu. Tapi untuk kesahan sholat tetap sah ya, karena secara tampak luar tadi ya sholatnya tidak berubah gitu ya. Illa salam, kecuali salam. Kalau salam dia didahulukan yang takbiratul ihram gitu. Nah, itu nggak sah ya. Nggak sah salat. Nah, ini aja rukun qauli. Apalagi sunnah apa? Sunnah qauli. Sunnah qauli itu misalkan kalau sunnah qauli doa iftitah. Ya. Atau dia baca Al-Fatihah dulu, habis itu baru baca doa iftitah. Nah, itu kan berarti secara tertib dia secara urutan ya dia menyelisih urutan. Harusnya kan doa iftitah dulu baru Al-Fatihah baru surat gitu. Ya. Doa iftitah, ta'awudz ya. Nah, ini kan sunnah. Tapi kalau misalkan ya dia udah kadung baca Al-Fatihah nih. Tiba-tiba dia baca doa iftitah. Nah, sholatnya sah apa enggak? Secara kesahan sholat tetap sah. Tapi pahala doa iftitah sama pahala ta'awudz dapat apa enggak? Nah, di sini enggak. Ya, kenapa? Karena syarat dia mendapatkan pahala daripada doa iftitah dan ta'awudz itu dia harus sesuai urutan. Harus sesuai urutan. Nah, ini juga nih, makanya di sini ditegasin wa tartibu baina ke halaman selanjutnya. Wa tartibu baina sunan kasurati ba'dal fatihah wa du'a ba'da tasyahhud wa shalah syartun lil i'tidadi bi sunnatiha. Dan sesuai dengan urutan antar sunnah ya. Seperti surat setelah Al-Fatihah, membaca surat selain Al-Fatihah setelah Al-Fatihah. Nah, ini urutan itu bukan dalam rangka apakah sholat sah atau tidak, bukan, tapi dalam rangka kita dapat pahala sunnahnya atau enggak. Ya. Maka kalau misalkan dia udah kadung terbaca bismillah gitu ya. Ketika Allahu Akbar udah baca bismillah. Kan bismillah berarti udah masuk Al-Fatihah. Nah, apakah setelahnya setelah Al-Fatihah tadi dia baca doa iftitah? Disunahkan baca doa iftitah? Ya enggak gitu ya. Ya karena posisinya doa iftitah itu adalah sebelum Al-Fatihah, bukan setelah Al-Fatihah. Ya, jadi kapan disunahkan? Jika tadi sesuai dengan urutan. Begitu juga dengan surat ya. Surat. Ketika dia baca surat Al-Ikhlas dulu gitu baru Al-Fatihah. Nah, ini tidak dianggap ya. Tidak dapat pahala sunnahnya. Karena kapan membaca surat itu dapat pahala sunnah? Ketika dilaksanakan setelah membaca Al-Fatihah gitu. Jadi tartib di sini walaupun sunnah ya, itu harus diperhatikan gitu ya. Nah, ini berbeda dengan permasalahan ketika wudhu ya. Kan wudhu itu disunahkan untuk membaca basmalah. Nah, kita lupa baca basmalah. Kita lupa untuk membaca basmalah. Nah, maka misalnya lupanya di awal kan basmalah kan disunahkan di awal ya, di awal wudhu. Ketika kita misalkan lagi sebelum cuci tangan, membasuh tangan itu ya. Nah, kita lupa sampai keingetan ketika kita hendak membasuh kepala. Ya, baru keingetan di situ.
Nah, maka tetap disunahkan untuk membaca basmalah. Karena tartib di situ bukan menjadi acuan, ya. Bukan menjadi syarat untuk mendapatkan pahala sunnah dari basmalah tersebut, ya. Tapi di sini untuk mendapatkan kesunahan daripada iftitah, ta'awudz, surat atau sunnah qauliyah yang lainnya, atau doa setelah tasyahud akhir, ya, solawat kepada ya apa namanya kepada ali nabi, ya, kepada saudaranya itu, kepada kerabatnya nabi itu, ya, harus sesuai dengan urutan. Makanya situ syartun lil i'tidad bisunniyati, adalah syarat ketika ingin dianggap itu sebagai sunnah. Bukan syarat sebagai sah atau tidaknya sholat. Karena sholat sudah pasti sah. Sholat sudah pasti sah. Karena kenapa? Karena mengedepankan rukun qauli aja, sholat tetap dianggap sah. Bagaimana hanya mengedepankan atau menyelisihi urutan daripada sunnah itu sendiri. Justru pasti lebih sah, gitu kan? Pasti lebih sah. Tapi ya, ketika dia menyelisihi urutan tadi, maka ya, pahala sunnahnya, nah itulah yang atau kesunahan berarti dia belum menggugurkan kesunahannya, gitu, belum menggugurkan, berarti masih di apa namanya dituntut untuk melakukan sunnah tersebut, ya. Baik. Walau sah ghairu ma'mumin fit tartib bi tarki ruknin. Nah, ini dari pembahasan yang sudah kita coba singgung, ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang lupa selain daripada makmum, ya. Ini pembahasan awal adalah selain daripada makmum. Untuk makmum nanti ada pembahasan lagi, ya. Jika selain daripada makmum berarti dua, ya, ada imam dan juga munfarid, orang yang sholat sendiri. Jika lupa apa? Fit tartib, lupa urutan. Contohnya apa? Bitarki ruknin, dengan dia meninggalkan satu rukun. Ka'an sajadah qabla ruku, seperti dia sujud sebelum ruku. Aw raka'a qabla al-Fatihah, atau dia ruku sebelum dia membaca Al-Fatihah. Lagha ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruk. Maka, ya, apa yang dia kerjakan sebelum sebelum dia melakukan rukun yang tadi itu, maka itu tidak dianggap. Misalkan tadi dia sujud, ya, tapi belum ruku, maka sujudnya tidak dianggap. Dia harus kembali dulu ke ruku, baru nanti sujud lagi, gitu. Jadi sujud yang udah dilakuin itu tidak dianggap, ya. Fa in tadzakkara qabla bulughi mithlihi atabihi, maka kalau dia ingat sebelum dia ke rukun yang dia lupa, maka dia harus kembali, ya, kembali. Nah, contoh gini. Misalkan tadi, ya, dia lupa untuk ruku dan dia udah sujud. Nah, maka sujudnya tadi tidak dianggap dan dia harus kembali ke ruku. Nah, sujudnya tadi tidak dianggap. Nah, lalu bagaimana kalau dia udah ke rakaat yang kedua dan udah pada posisi ruku lagi? Nah, maka tidak perlu lagi untuk kembali ke rakaat yang pertama. Tapi, ya, dia udah ruku yang di posisi rakaat kedua itu berarti menjadi ruku yang pertama. Ya, berarti rakaat yang pertama tadi yang dilakukan pertama itu tidak dianggap. Maka nanti ketika dia selesai salam, maka nanti, ya, dia harus menambah satu rakaat lagi. Karena rakaat yang pertama tadi tidak dianggap. Ya, rakaat yang pertama tadi tidak dianggap, maka dia harus menambah satu rakaat lagi. Ya, kalau seandainya dia sudah mencapai ke rukun yang dia tinggali. Misalkan tadi dia meninggalkan ruku, ya. Ternyata dia ingat di ruku yang kedua, ya, di ruku yang kedua. Maka pekerjaan antara ruku yang kedua dengan yang ini, kayak misalkan sujud, terusnya duduk di antara dua sujud, habis itu baca Al-Fatihah di rakaat yang kedua itu dia tidak dianggap. Dia tidak dianggap, maka rukunya ini seakan-akan dia ruku yang untuk yang pertama, gitu. Ya kan? Maka nanti dia harus menambah satu rakaat lagi karena dia kan yang berarti rakaat yang kedua ini itu seakan-akan itu rakaat pertama dia.
Ya, itu rakaat pertama dia. Gitu. Jadi rakaat pertama tidak dianggap kan? Maka dia harus nambah 1 rakaat lagi. Itu kalau konteksnya dia sudah bulughi mislihi, apa namanya, udah nyampe ke rukun yang dia tinggalkan di sebelumnya. Nah, ya, kalau tadi belum sampai ke rukun yang dia tinggalkan sebelumnya, misalkan tadi dia masih dia sudah lagi dibaca Al-Fatihah. Dia lagi baca Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Tapi dia lupa, oh iya tadi saya belum ruku. Maka dia langsung ruku. Ya, langsung ruku. Al-Fatihah yang ini nih, yang kedua ini tidak dianggap. Al-Fatihah yang kedua ini tidak dianggap. Maka tadi sama, ini menjadi rakaat pertama dia, bukan rakaat keduanya. Ya, dia berarti nambah 1 rakaat lagi. Ya. Nah, ini konteksnya apa? Selain daripada makmum. Ya, selain daripada makmum. Nah, adapun makmum maka misalkan dia tadi lupa untuk ruku, ya, untuk ruku. Lupa ruku, dia keingetan, oh ya, dia lagi posisi sujud, oh ya tadi saya lupa ruku, gitu. Saya lupa ruku. Maka kalau makmum dia tidak boleh untuk balik. Dia tidak boleh untuk balik ke rukun yang dia tinggalkan. Dia harus mengikuti imamnya. Dia harus mengikuti imamnya. Nah, lalu bagaimana ketika dia mengikuti imamnya? Apakah rukuknya itu nggak perlu diganti? Tetap harus diganti. Dengan cara apa? Dengan cara dia menambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Dengan cara menambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Nah, itu kalau konteksnya makmum ya. Jadi dibedain ya antara selain makmum dan makmum. Kalau makmum, kalau lupa ya rukunnya tadi ada yang dia lupa, maka dia ikut sholatnya imam, tetap ikut, ya tidak boleh kembali ke rukun yang dia ditinggalkan. Nah, nanti setelah salamnya imam, maka dia menambah 1 rakaat. Oke. Au syakka huwa, atau posisinya itu syak, ya. Ragu, ya. Ragu. Nah, ragu di sini kalau disebutkan ragu ya di dalam kitab fikih, kan ragu itu kalau di pembahasan usul fikih ya itu 50% 50%. Ya, kemungkinan iya benar atau salahnya itu 50% 50%. Berbeda dengan dhon. Dhon itu kan dari 51% sampai 99%. Artinya kemungkinan benarnya lebih tinggi daripada kemungkinan salahnya. Kalau waham itu kemungkinan salah lebih tinggi daripada kemungkinan benarnya. Nah, tapi syak di sini yang dimaksud itu bukan cuma yang 50% tadi, ya. Tapi yashmal dhon meliputi dhon tadi, ya, yang kemungkinan besarnya lebih tinggi, dan juga meliputi waham. Ya. Jadi syak di sini adalah dia meliputi, ya, walaupun misalkan tadi saya kemungkinan besar sudah melakukan ini, gitu kan, sudah melakukan ruku, tapi ada ragu dikit gitu. Nah ini berpengaruh di dalam sholat, Konteksnya mazhab Syafi'i ya, konteksnya mazhab Syafi'i. Adapun di mazhab Abu Hanifah, zon itu dianggap ya. Kalau misalkan dia kemungkinan besar, tadi saya kemungkinan besar sudah melakukan ruku, maka dia boleh ya memakai zon tersebut. Dia boleh memakai zon tersebut. Nah, kalau di mazhab Syafi'i ada ragu sedikit, tadi saya sudah ruku apa belum ya? Nah, kalau itu berarti ya juga dianggap walaupun kemungkinan besarnya sudah ruku. Jadi syak di sini bukan hanya syak 50% 50%, tapi juga ya termasuk juga zon. Ya, termasuk zon juga ya. Baik. Nah, secara umum syak ini hukumnya seperti dia yakin ketika dia yakin meninggalkan. Artinya ketika dia syak apakah sudah ruku atau belum, maka dia kembali ke hukum asal, yaitu dia belum ruku. Dia belum ruku, maka dia harus kembali lagi ke rukuannya.
Au syakka huwa ay ghairul ma'mum, atau dia ragu. Siapa ghairul ma'mum? Ya, selain daripada makmum. Fi ruknin, dalam suatu rukun. Hal fa'ala amla, apakah dia sudah mengerjakan atau belum? Ya. Ka'an syakka raki'an hal qara al-Fatihah. Seperti dia ragu apa ketika ruku. Ragu ketika ruku apa? Hal qara al-Fatihah, apakah dia sudah membaca al-Fatihah atau belum? Au sajidan, atau ketika sujud. Hal raka'a aw tadalla, apakah sudah ruku ataukah sudah i'tidal atau belum? Nah, konsekuensinya apa? Kalau dia ragu, ya, walaupun tadi zon sekalipun ya, ini masuk ke sini ya. Konsekuensinya apa? Atabihi foron. Langsung dia mendatangkan rukun tersebut. Ya, langsung dia mendatangkan rukun tersebut langsung. Dia fauron. Bergegas gitu ya. Wujuban, wajib. Ingka nasyaku qabla fi'li mithlihi. Jika ragunya itu sebelum dia melakukan rukun yang semisalnya. Tadi misalkan dia ragu ruku, apakah sudah ruku atau belum ketika dia sujud, ya. Nah, maka dia langsung ke rukunya. Nah, kalau dia ragunya, misalkan di ruku yang kedua, di ruku rakaat kedua, ya, dia ragu. Tadi udah ruku pertama, di rakaat pertama tadi udah ruku apa belum? Maka ruku yang di rakaat kedua ini untuk ruku di rakaat yang pertama. Maka nanti dia harus menambah satu rakaat. Ya, dia harus menambah satu rakaat. Ai mithlal mashkuki fihi min rakaatin ukhra. Wa illa, nah, jika ragunya ya tadi udah nyampe posisi ke rukun yang diragukan, semisalnya ya, ai wa illam yatadzakkar hatta fa'ala mithlahu fi rakaatin ukhra, ya, kira-kira seperti itu ya tadi terjemahannya, ajza'ahu an matrukihi wa lahu ma bainahuma. Jadi intinya ya, jika dia sudah mencapai rukun yang diragukan, semisalnya tadi ya, dia posisi lagi di ruku yang rakaat kedua, dia ragu apakah rakaat pertama sudah ruku atau belum, maka ya ruku yang di rakaat kedua ini dianggap untuk di rakaat yang pertama. Maka nanti dia harus menambah satu rakaat gitu. Hadza kulluhu in alima ainal matruki wa mahallahu. Nah, ini kalau dia ini semua ya, konsekuensi hukum ini ketika dia mengetahui rukun apa sih yang ditinggalkan, tahu persis, atau rukun apa sih yang dia raguin. Nah, itu. Ini berbeda, fa in jahila ainahu wa jawaza annahu niyyah atau takbiratul ihram batal satu. Nah, kalau dia yakin ada yang ditinggalin tapi nggak tahu yang ditinggalin itu rukun apa gitu. Nah, kalau dia nih nggak tahu nih ya, yang dia tinggalin itu rukun apa. Tapi kalau misalkan dia mengira-ngira, oh kayaknya kemungkinan itu yang ditinggalin itu adalah niat atau takbiratul ihram, maka salatnya langsung batal. Ya, salatnya langsung batal. Kalau dia memungkinkan ya, oh ya, oke, kemungkinan yang diragukan itu adalah niat atau takbiratul ihram, maka itu batal salatnya. Karena kenapa? Karena dia ragu apakah sudah melakukan niat atau takbiratul ihram. Karena gini, kalau ragu dalam niat dan takbiratul ihram, maka konsekuensinya sholatnya langsung batal. Gitu. Walaupun tadi dia nggak tahu yang ditinggalin itu yang mana. Tapi memungkinkan yang ditinggalin itu adalah niat dan takbiratul ihram. Berarti apa? Berarti apa? Sama dengan dia ragu apakah sudah melakukan niat dan takbiratul ihram atau belum. Gitu. Dan kalau ragu apakah sudah melakukan niat atau takbiratul ihram, ragu dia di dua perkara tersebut, maka otomatis sholatnya langsung batal, gitu ya. Oke, ini konteksnya di madzhab Syafi'i ya. Konteksnya di madzhab Syafi'i. Baik. Bisa dipahami ya? Nah, kalau selain daripada niat dan takbiratul ihram, nah maka tidak langsung batal. Jadi yang langsung batal itu adalah keraguan. Dia ragu apakah sudah niat atau belum, atau sudah takbiratul ihram atau belum, ya. Walam yusyarat huna tulu faslin wa mudiyyu ruknin, dan tidak disyaratkan di sini ya panjangnya tulu faslin
panjangnya pemisah gitu ya. Jadi misalkan dia sudah melakukan sholatnya udah nyampe di rakaat ketiga, ya dia ragu niat apakah sudah niat atau belum, atau sudah takbiratul ihram atau belum. Nah itu langsung batal sholatnya. Dan juga ketika dia udah takbir, udah baca al-fatihah nih, kan jaraknya masih dikit ya, tapi dia ragu udah niat atau belum, udah langsung batal sholat. Jadi nggak disyaratkan tulu fasli, panjangnya jeda gitu. Wala mudhiyu ruknin, dan juga tidak disyaratkan telah dilaksanakannya satu rukun. Ya. Ada pertanyaan apa nih? Kalau sholat isya misalkan susah sampai rakaat 3, tapi saya ragu rakaat 2 sujud sekali atau 2 kali. Apa? Sudah sampai rakaat 3, tapi saya ragu rakaat 2 sujud sekali atau 2 kali. Berarti rakaat ketiga dianggap rakaat kedua. Apakah saya juga harus mengulang tasyahud awalnya? Udah di rakaat ketiga ya. Tapi ragu rakaat kedua sujud sekali atau 2 kali ya. Berarti kan dia yakin udah sujud ya, tapi apakah sujud sekali atau 2 kali? Berarti ragunya di satu sujud gitu ya. Nah, maka artinya di rakaat ketiganya itu ya. Nah, tapi dia apakah sudah duduk di antara 2 sujud atau belum? Nah, itu jadi kan berarti kalau sujud 1 atau 2 kali berarti kan konsekuensinya juga apakah dia ragu juga duduk di antara 2 sujud atau enggak kan gitu. Sebenarnya nanti ada pembahasannya sih, ya. Nanti ada pembahasannya lebih perinci lagi karena ini agak lumayan ribet permasalahannya, ya. Jadi misalkan dia ragu di rakaat yang kedua, dia ragu rakaat ragu berapa sujud yang dia tinggalkan. Nah, itu agak lumayan ribet permasalahannya. Tapi ala kulli hal, ya. Kalau misalkan di sini apakah dia ragu juga untuk duduk di antara 2 sujudnya, atau misalkan dia ragu sudah duduk di antara 2 sujud tapi dia sudah melakukan ini belum, duduk istirahat. Nah, itu kan duduk istirahat, ya. Oh, tapi kan dia juga udah melakukan duduk tasyahud ya, tasyahud awal ya, tasyahud awal. Nah, berarti dia tinggal nambah satu sujud ya, satu sujud di di rakaat ketiga ya, di rakaat ketiga. Habis itu dia ya tasyahud awal lagi karena lago gitu ya, karena tidak dianggap ya antara sujud yang pertamanya dia dengan nah ini tar dulu nih, kan ragunya kan salah satu daripada sujud itu ya, ragunya itu sujud pertama pas sujud yang kedua gitu kan. Jadi harus dilihat lagi ya, ragunya di sujud pertama apa sujud yang kedua ya. Kalau misalkan ragunya di sujud yang pertama ya, ragunya di sujud pertama, berarti dia sujud yang keduanya dia ini kan yang seharusnya sujud kedua gitu ya, yang dilakukan sebelum tasyahud, dia itu jadi sujud pertama ya kan. Nah, tasyahudnya dia itu menjadi duduk di antara 2 sujud ya. Habis itu ketika rakaat ketiga berarti dia tinggal sujud lalu tasyahud ulang lagi ya. Nah, kalau dia ragunya di tasyahud kalau dia ragunya di tasyahud yang kedua, di ruku yang kedua, maka ruku yang sujud yang pertama itu ya. Habis itu tapi sama aja ya. Sama aja. Ya mungkin gitu ya. Jadi intinya kayak kedua kemungkinannya sama-sama aja.
Ini ala kulli hal ya, ala kulli hal. Jadi sujudnya tadi yang di rakaat kedua dianggap satu sujud saja ya. Habis itu ya tasyahud awalnya dia itu dianggap sebagai duduk di antara dua sujud, lalu dia sujud yang di rakaat yang ketiga ya itu dianggap sebagai sujud untuk di rakaat yang kedua. Maka di habis itu dia tasyahud awal lagi ya. Tasyahud awal lagi karena antara kedua sujud yang ini yaitu tidak dianggap ya, tidak dianggap. Ya, gitu. Agak ribet, Bang. Apalagi nanti kalau udah di ragunya di rakaat terakhir gitu ya. Ragu. Ini pembahasannya memang agak panjang dan juga gitu. Ragu misalkan ragu dua sujud. Nah, tapi di mana sujudnya tapi nggak tahu gitu. Nah, itu berapa yang harus diganti. Nah, gitu. Tapi kaidah umumnya antara dua rukun ya, dua rukunnya apa namanya? Intinya ketika kita ragu, nah maka kalau misalkan sudah mencapai ke rukun yang semisalnya, berarti di antara kedua itu ya, maka itu tidak dianggap. Itu kaidah umumnya. Jadi nanti dibayangin aja kalau misalnya ragu kayak gini, nah itu tinggal dikiaskan ya. Sepertinya ada pembahasan itu di sini ya. Dan itu menjadi pembahasan yang cukup untuk menguras pikiran kita ya. Karena agak ribet juga gitu. Ya. Taib, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Karena sudah jam 7 ya. Baik, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Wa nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahil alamin. Wa kafatul majlis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.